Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen dan teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Gusti Ayu Made Putrinjani Dipayanti dengan NIM 18170511131. Selanjutnya Niluh Regina Ariantini dengan NIM 18170510006. Selanjutnya Ninyoman Widiani dengan NIM 18170510024. Selanjutnya Gusti Ngurah Pratyana Putra dengan NIM 181705110. Selanjutnya Komang Yanti Kusuma Dewi dengan NIM 18170511157. Dan yang terakhir Dewa Gede Bagus Aditya dengan NIM 18170511279. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi. Rasio ini memberikan ukuran yang paling efektif dalam mengelola perusahaan, dengan tujuan akhir yang dicapai. Suatu perusahaan yang terpenting adalah mencapai laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat diterima banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi targetnya yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan atau rasio profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan inefisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan penggunaan perbandingan keuangan antara berbagai komponen yang ada di laporan-laporan, terutama laporan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik ada penurunan ataupun kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja dengan baik maupun tidak. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi yang efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode selanjutnya. Namun sebaliknya, jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahan sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian kegagalan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depannya, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru, terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur manajemen. Adapun tujuan penggunaan rasio profitabilitas ini, yang pertama yaitu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dalam rasio profitabilitas.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Regina Ariantini dengan NIM 1817051006. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua yaitu ada mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga yaitu mengetahui perkembangan dari laba dari waktu ke waktu. Yang keempat ya mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu ada mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun dari modal mandiri. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Nama saya Ninyoman Widiani dengan NIM 1024. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis rasio profitabilitas, yaitu profit margin dan juga return on investment atau ROI. Sebelumnya ada 6 jenis rasio profitabilitas. Nah, yang pertama profit margin seperti yang saya sebutkan, yang kedua return on investment atau ROI, yang ketiga yaitu return on investment dengan pendekatan DuPont, yang keempat yaitu return on equity atau ROI, yang kelima yaitu return on equity dengan pendekatan DuPont, dan yang terakhir yaitu laba per lembar saham biasa. Profit margin on sale. Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini. Yang pertama, untuk menghitung margin kotor. Jadi caranya profit margin sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan per penjualan. Rasio ini digunakan untuk menetapkan harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu net profit margin. Caranya yaitu membandingkan antara earning after interest and tax per penjualan. Jadi rasio ini digunakan untuk mengetahui pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan profit margin on sale menggunakan data perusahaan atau laporan keuangan dari PT Yumiko Maharani Tbk. Jadi yang pertama kita hitung dulu profit margin atau margin laba kotor. Komponen laporan keuangan yang digunakan yaitu penjualan dan harga pokok penjualan. Penjualan pada perusahaan tersebut pada tahun 2005 yaitu sebesar 5.950 dan pada tahun 2006 yaitu sebesar 5.550. Sedangkan harga pokok penjualannya yaitu 4.050 dan 2006 sebesar 3.850. Untuk tahun 2005, profit marginnya yaitu 5.950 dikurang 4.050 per 5.950. Hasilnya yaitu 0,319 atau kita bulatkan menjadi 32%. Kemudian untuk tahun 2006, profit marginnya yaitu masukkan ke rumus 5.550 dikurang dengan 3.850 per 5.550. Hasilnya yaitu 0,306. Kita jadikan persen menjadi 31%. Nah, jika standar industri untuk margin laba kotor ini yaitu sebesar 30%, maka pada tahun 2005 dan 2006 margin labanya mencapai cukup baik karena berada di atas standar industri. Kemudian kita hitung margin laba bersih dengan rumus net profit margin yaitu earning after interest and tax per penjualan. Komponen laporan yang digunakan yaitu penjualan dan juga earning after interest and tax. Penjualannya masih sama 2005 5.950 dan 2006 sebesar 5.550. Sedangkan earning after interest and tax-nya yaitu sebesar 1.296 dan tahun 2006 sebesar 904. Nah, kita masukkan rumus untuk tahun 2005, net profit marginnya yaitu 1.296 dibagi dengan 5.950, hasilnya menjadi 0,2178. Jika kita jadikan persen, hasilnya 21,78%. Sedangkan untuk tahun 2006 yaitu 904 dibagi 5.550, hasilnya menjadi 0,1628 atau dibulatkan menjadi 16,28 atau 28% atau juga bisa 16,3%.
Jika rata-rata industri untuk net profit margin ini yaitu sebesar 20%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2005 itu masih cukup baik karena berada di atas standar industri. Sedangkan pada tahun 2006 nampaknya masih di bawah standar industri sehingga harus perlu ditingkatkan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari perhitungan tersebut bahwa pada perhitungan profit margin atau margin laba kotor tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan di atas rata-rata. Sedangkan untuk perhitungan net profit margin ini mengalami perubahan yang cukup berarti, bahkan sampai di bawah rata-rata industri. Return on investment atau hasil pengembalian investasi ROI merupakan hasil jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga akan menunjukkan bagaimana efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk mencari rasio ROI ini yaitu earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Nah, kita akan melakukan contoh perhitungan menggunakan komponen laporan keuangan dari PT Yumiko Maharani Tbk. Jadi komponen laporan keuangan yang digunakan yaitu EAIT atau Earning After Interest and Tax pada tahun 2005 ya sebesar 1.296 dan pada tahun 2006 yaitu sebesar 904. Sedangkan total aktivanya pada tahun 2005 yaitu sebesar 4.200 dan pada tahun 2006 sebesar 4.000. Jadi kita untuk tahun 2005 return on investment-nya atau ROI-nya itu yaitu 1.296 dibagi dengan 4.200 hasilnya 0,308 jika dibulatkan menjadi 31%. Sedangkan untuk tahun 2006 return on investment-nya itu 904 dibagi dengan 4.000 hasilnya itu 0,226 atau kita bulatkan menjadi 23%. Nah, jadi dari hasil perhitungan tersebut bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh pada tahun 2005 yaitu sebesar 31% dan kemudian pada tahun 2006 sebesar 23%. Jadi hasil pengembalian investasi pada tahun 2006 ini turun sebesar 8%. Nah, jika rata-rata industri untuk return on investment atau ROI ini sebesar 30%, maka margin laba perusahaan pada tahun 2005 cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2006 yaitu masih kurang baik karena berada di bawah standar industri yaitu sebesar 23% saja. Jadi perlu ditingkatkan. Perkenalkan, nama saya Komanasi Kusuma Dewi dengan NIM 1817051157. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu hasil pengembalian investasi atau return on investment dengan pendekatan DuPont. Untuk mencari hasil pengembalian investasi dapat menggunakan cara lain yaitu dengan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan rumus return on investment dan DuPont adalah sama. Berikut adalah rumus pendekatan DuPont yaitu return on investment sama dengan margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva. Dapat dilihat pada contohnya yaitu untuk tahun 2005 return on investment sama dengan 30,8%. Kemudian margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva sama dengan 21,78% dikali dengan 1,416 sama dengan 38,4%. Yang dibulatkan akan menjadi 30,8% sehingga ini menghasilkan return on investment yang sama yaitu 30,8%. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return on equity. Hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Begitupun sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung pengembalian ekuitas adalah return on equity sama dengan earning after interest and tax per equity. Dapat dilihat di contohnya, yaitu untuk tahun 2005, return on equity sama dengan earning of interest and tax yaitu sebesar 1.296 dibagi dengan total equity yaitu sebesar 2.250 menghasilkan yaitu 57,6% yang kemudian dibulatkan menjadi 58%. Baik, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya.
Om Swastiastu, saya Deo Gede Bawusritya sebagai penyaji akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas. Baik, selanjutnya ada hasil pengembangan ekuitas, ROI atau Return of Equity dengan pendekatan DU Point. Sama dengan ROI, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas, selain dengan cara yang sudah dikemukakan oleh rekan saya, ini juga dapat pula digunakan pendekatan DU Point. Berikut ini adalah cara untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan DU Point-nya, yaitu dengan rumus ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penganda ekuitas. Berikut adalah contoh data pengukuran yang digunakan. Diambil dari perhitungan rasio sebelumnya untuk tahun 2005 dan tahun 2006. Ibu dosen dan teman-teman bisa perhatikan di slide. Jadi, dalam hal ini, untuk menghitung ROI rumusnya margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penganda ekuitas. Setelah dihitung dengan rumus tersebut, ternyata hasilnya sama, yaitu ROI pada tahun 2005 sebesar 57,6. Dan juga untuk tahun 2006, rumusnya margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penganda ekuitas. Setelah dihitung dengan rumus tersebut, hasilnya yaitu sebesar 43%. Baik, selanjutnya ada jenis laba per lembar saham biasa atau earnings per share of common stock. Rasio per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Berikut adalah contoh kasusnya. Ibu dosen dan teman-teman bisa perhatikan di slide. Untuk tahun 2005, dalam hal ini untuk menghitung rumusnya itu laba per lembar saham ditambah laba saham biasa dibagi saham yang beredar. Setelah dihitung hasilnya pada tahun 2005 adalah Rp810.000. Untuk tahun 2006, untuk menghitung rumusnya itu laba per lembar saham ditambah laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Setelah dihitung hasilnya pada tahun 2006 adalah Rp565.000. Demikian penjelasan materi mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Gusti Ngurah Pranata Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran rasio yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti pada tabel di sebelah saya. Pada net profit margin, kondisi perusahaan cukup memprihatinkan karena turun cukup drastis pada tahun 2006, yaitu dari 21,78% menjadi 16,28%. Penurunannya sebesar 5,5%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, berarti margin laba perusahaan pada tahun 2005 tergolong baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun, pada tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,28%, dapat dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biaya relatif tinggi atau bahkan keduanya. Yang kedua adalah mengenai kondisi return of investment yang juga menurun, yaitu sebesar 8%, di mana pada tahun 2005 return of investment yang diperoleh sebesar 30,8% turun menjadi 22,6% pada tahun 2006. Jika rata-rata industri untuk return of investment adalah 30%, berarti kondisi perusahaan pada tahun 2005 tergolong baik. Namun pada tahun 2006 dengan rasio 22,6%, kondisi perusahaan tergolong kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh rendahnya perputaran aktiva. Yang ketiga adalah kondisi return of equity, juga mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 14,6%. Pada tahun 2005 sebesar 57,6%, namun turun menjadi 43% pada tahun 2006. Jika rata-rata industri return of equity sebesar 40%, berarti kondisi perusahaan pada tahun 2005 berada pada kategori baik, begitu pula juga dengan 2006, karena berada di atas rata-rata industri. Yang terakhir adalah mengenai kondisi laba per saham, juga menurun dari tahun 2005 ke 2006. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun.
Penurunan ini lumayan besar, yaitu sebesar Rp255 per lembar saham. Artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Kedepannya manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok 7 tentang rasio profitabilitas. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.